Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara, bapak-bapak, teman-teman semuanya, saya ingin menyampaikan testimoni setelah menonton film Jejak Khilafah di Nusantara atau JKDN. Ternyata ini sebuah film yang sangat baik, sangat bermanfaat dan luar biasa, di mana di situ diceritakan bahwa ternyata Nusantara atau yang kita kenal sekarang Indonesia ini sudah terjalin hubungan sudah cukup lama mengenai adanya Islam, peninggalan-peninggalan jejak-jejak Islam yang ada di Nusantara ini dari zaman Rasulullah sampai kehilafahan atau kesultanan-kesultanan di Nusantara ini. Banyak sekali yang dapat kita pahami atau kita ketahui yang selama ini bagi kita ini masih sangat sangat banyak yang belum paham. Dalam periode awal, film ini menceritakan tentang kehilafahan yang didirikan oleh atau zaman Rasulullah dan zaman para sahabat atau Khulafaur Rasyidin ini, dan bersambung secara bersanad sampai kehilafahan yang ada di Nusantara ini sudah cukup lama, bersambung dengan kehilafahan yang ada dari zaman Nabi sampai kehilafahan Turki Utsmani yang ada di Turki. Dalam periode-periode itu berikutnya mengenai jejak-jejak atau peninggalan-peninggalan yang dapat kita lihat sebagai bukti kuatnya bahwa Nusantara ini adalah merupakan bagian daripada kekhilafan itu sendiri, di mana di situ diceritakan ketika runtuhnya khilafah Baghdad oleh orang bangsa Mongol, ada keturunan khilafah yang diselamatkan oleh Allah dan meneruskan dakwah Islam melalui khilafah itu di Samudra Pasai yang ada di ujung Pulau Sumatera. Dari Samudra Pasai ini lalu bersama-sama dengan kekhilafan yang ada di setelah di Baghdad dihancurkan itu, kekhilafan ada di Mesir ya, itu tetap terus berdakwah ke Nusantara ini bersama-sama. Bahkan jejak-jejaknya bisa kita lihat sampai sekarang dari ujung barat Indonesia atau Nusantara ini di Aceh itu sampai ke ujung timur wilayah Nusantara ini, yaitu di negeri Raja Ampat yang ada di Papua itu. Ternyata itu dulu adalah merupakan jejak-jejak khilafah atau jejak Islam yang ada di Nusantara ini. Lalu pada periode-periode zaman atau periode di dalam pertengahan cerita dan akhir cerita itu, yang sangat menarik bagi saya adalah dapat kita lihat yang sampai sekarang masih sangat jelas fakta-fakta sejarahnya, yaitu peninggalan khilafah yang ada selain di luar Jawa ini, di Pulau Jawa ini masih sangat banyak yang dapat kita saksikan, dan itu sebagai bukti bahwa kekhilafahan ini sudah tersambung erat dengan kesultanan-kesultanan yang ada di Jawa. Misalnya seperti pernyataan dari Sultan Jogja atau Hamengkubuwono X yang menyatakan bahwa Kesultanan Mataram ini merupakan bagian daripada khilafah Turki, di mana gelar-gelar khilafah Jawa itu ada prasastinya dan ada panji-panji yang diserahkan, dan sampai sekarang masih bisa dilihat di dalam film itu. Di samping itu mengenai sebelum Mataram itu adalah zaman Demak, itu juga merupakan bukti sejarah kekhilafahan. Waktu itu Demak itu berperang melawan penjajah Portugis ya. Di Batavia itu ternyata juga dibantu oleh pasukan-pasukan dari bantuan dari Turki Utsmani, termasuk dalam perang Diponegoro itu juga bantuan-bantuan
atau dari kekhilafan Turki dalam melawan penjajah yang ada di Nusantara ini, fakta-faktanya terungkap di dalam film ini. Kalau kita melihat buku-buku yang lain yang pernah saya baca itu mengenai sejarah berdirinya Demak itu, ternyata di situ banyak sekali yang berlawanan dengan fakta yang ada dalam film ini, di mana Sultan Demak Raden Fatah itu dinyatakan dalam cerita itu bahwa dia memberontak kepada ayahnya atau sebagai anak yang durhaka melawan orang tuanya, yaitu Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir. Dalam film Jejak Khilafah di Nusantara ini ternyata di situ diungkapkan yang berbeda dengan yang sudah tertanam dalam pikiran saya maupun generasi yang lain, apalagi anak-anak sekarang yang jauh dari pengetahuan tentang sejarah, karena memang pelajaran sejarah sekarang ini tidak begitu malah seolah-olah seperti tidak diajarkan lagi fakta-fakta yang secara jujur atau secara kebenaran, sehingga banyak anak-anak yang tidak tahu tentang sejarah, apalagi sejarah kekhilafahan ini di dalam mata pelajaran sejarah sendiri. Ketika saya dulu bersekolah juga tidak pernah dimasukkan secara secara mendalam, hanya sekilas gitu saja. Apalagi buku-buku yang lain ya, buku-buku yang ditulis oleh mereka-mereka yang anti terhadap Islam ini menyatakan bahwa Sultan atau Raden Fatah, Sultan Demak itu meruntuhkan Majapahit. Padahal dalam film itu tidak, hanya dia karena melawan Majapahit diduduki oleh Raja Kediri, Jaya Katuang. Lalu terakhir mengenai kekhilafan di Nusantara ini, saya juga peroleh dalam buku Habis Sejarah ini, yang di sini diungkap fakta-fakta hampir sama persis dengan yang ada dalam film Jagaden itu, bahwa jejak-jejak Islam itu sudah ada sejak zaman Rasulullah, dan sampai sekarang ini fakta-fakta yang bisa dilihat itu masih sangat banyak. Sehingga harapan saya sebagai budayawan ataupun yang menggeluti budaya, khususnya termasuk budaya-budaya Islam ini, berharap bahwa film ini mudah-mudahan menjadi rujukan masyarakat untuk bisa dilihat dan bisa mencerahkan yang selama ini tertutupi atau tersembunyi mengenai jejak-jejak khilafah yang ada di Nusantara. Bahkan ada usaha-usaha untuk menghapus adanya jejak-jejak dakwah Islam atau khilafah di Nusantara ini. Sehingga harapan saya mudah-mudahan ada tindak lanjut tentang pembuatan filmnya lebih mendalam, lebih banyak, lebih sampai mungkin kenapa sih sampai sekarang ini upaya-upaya untuk menegakkan kembali itu sangat mengalami kendala yang sangat berat. Kehancuran Islam atau termasuk peninggalan khilafah atau dakwah Islam di Nusantara ini sangat sulit untuk diungkap kembali. Bahkan usaha para pahlawan kemerdekaan dulu, para pahlawan, para ulama yang memperjuangkan Indonesia ini, termasuk sebenarnya dalam buku besar ini adalah memperjuangkan tegaknya Islam. Nah, itu yang perlu diungkap kepada anak-anak, sehingga mudah-mudahan ada para pemikir, para budayawan, teman-teman yang ahli untuk bisa membuat kembali film yang lebih melanjutkan Jagaden ini, yang lebih mendalam dan lebih bisa mencerahkan dan mencerdaskan anak bangsa ini, sehingga Islam nantinya mudah-mudahan bisa bangkit dan tegak kembali sebagaimana awal-awal perjuangan para pahlawan ulama dulu di Nusantara ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.